Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Kak Ainun. Kali ini kita akan bahas TO ke-9 di bidang ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke soal TO-nya. TO yang ke-9. Soal pertama. Soal tentang apa ya? Yang pertama itu pasti mengenai konsep dasar ekonomi. Di sini soal tentang apa itu ilmu ekonomi. Ditanyakan penyebab munculnya ilmu ekonomi. Dan jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? Karena permasalahan utama dari ekonomi itu adalah mengenai kelangkaan. Kelangkaan itu adalah keadaan ketika adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhannya. Maka muncullah ilmu ekonomi untuk menangani masalah tersebut, yaitu dengan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Maka jawaban yang tepat dari penyebab munculnya ilmu ekonomi adalah C, yaitu kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan alat pemuasnya atau disebut juga sebagai kelangkaan. Seperti itu. Ini merupakan masalah utama dari ekonomi. Jadi untuk 141 jawabannya adalah C. Soal selanjutnya 142. Di sini juga masih tentang konsep dasar tapi lebih ke konsumen. Kita membahas produsen. Di sini tentang biaya. Yang ditanyakan adalah mengenai konsep biaya. Apabila pekerja di suatu kebun ditambah terus-menerus, hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan hasil produksi teh menjadi titik-titik. Di sini soalnya tipe yang 1, 2, 3, 4 ya, kita mencari apakah yang benar itu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, atau 4 saja, atau semuanya benar. Dan untuk kunci jawabannya yang benar adalah 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Nah, keadaan yang dijelaskan di soal tersebut merupakan contoh dari the law of diminishing return atau tambahan output yang semakin menurun. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita menambah salah satu input, di sini input variabelnya adalah pekerja, kita menambah terus suatu pekerja di lahan kebun teh yang tetap besarnya, misalnya lahannya 1 hektar, yang sebenarnya itu cukup untuk 10 orang, kemudian ditambah terus-menerus sampai misalnya di lahan tersebut ada 100 orang. Ketika 10 orang, tiap orangnya itu bisa menghasilkan masing-masingnya 10 bakul misalnya. Nah, tapi ketika 100 orang kan masing-masingnya pasti berkurang. Masing-masing orangnya jadi cuma 1 bakul. Berarti kan menunjukkan bahwa tambahan yang dihasilkan tiap orangnya itu semakin berkurang. Makanya keadaan tersebut diakibatkan karena salah satu variabel inputnya itu tetap, sedangkan variabel input lainnya variabel input lainnya ditambah terus-menerus. Hal itu akan menyebabkan total output yang awalnya bakal meningkat terus-menerus sampai di titik tertentu akan kemudian selanjutnya turun. Karena apa? Karena marginalnya yang semakin turun. Misalnya tadi kan 10. Ketika 10 orang masing-masingnya menghasilkan 10 bakul. Kemudian pas 15 orang masing-masingnya menghasilkan cuman misalnya 5 bakul. Pas tadi misalnya jadi 100 orang masing-masing cuma 1 bakul. Berarti kan semakin menurun tuh tambahan tiap orangnya menghasilkan tambahan yang semakin sedikit. Makanya di sini marginal output-nya akan semakin menurun. Maka jawaban yang tepat itu yang 2 dan 4. 2 itu totalnya meningkat kemudian menurun, berarti itu maksudnya total output-nya semakin meningkat kemudian menurun. Berarti kalau digambarkan kurva itu akan berbentuk seperti gunung ya. Meningkat kemudian menurun, kemudian marginalnya berarti tadi tambahannya itu semakin menurun. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 4 untuk soal nomor 142. Selanjutnya soal ke 143. Soal mengenai sebab akibat. Di sini masih konsep dasar tentang barang ekonomi. Dari pernyataannya adalah barang ekonomi adalah barang yang langka dan memiliki nilai guna sebab jumlah kebutuhan akan barang ekonomi lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya. Nah, ini berarti ngomongin tentang barang ekonomi. Barang ekonomi apa? Barang ekonomi itu adalah barang yang memerlukan biaya, berarti dalam bentuk uang,
untuk mendapatkannya karena keberadaan yang terbatas. Namun dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya, contoh realnya adalah air minum. Air minum kan semua orang butuh minum, tapi ketersediaan air minum, berarti air bersih yang bisa diminum itu terbatas. Makanya ketika kita ingin minum air, berarti kita harus beli, kita bayar. Misalnya beli ke warung, itu beli air galon, berarti kan kita bayar untuk mendapatkan si air galonnya agar kita bisa minum. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari barang ekonomi. Dan sebabnya kenapa dia memerlukan biaya, karena keberadaan yang terbatas. Berarti itu langka nama lainnya, makanya sebabnya juga benar. Maka untuk jawaban soal tersebut adalah pernyataan dan alasannya itu benar dan kedua-duanya itu berhubungan. Maka jawaban yang tepat adalah A, benar, benar, dan berhubungan. Kita lanjut saja soal selanjutnya, 144. Soal mengenai perilaku produsen. Di sini Pak Joko sebagai pemilik pabrik ingin menambah produksi roti. Maka yang perlu dilakukan oleh Pak Joko, berarti Pak Joko punya keinginan untuk memproduksi lebih banyak. Misalnya asalnya dia memproduksi 10, dia ingin bisa memproduksi hari itu misalnya jadi 30 roti. Gimana caranya? Di sini soal yang angka 1, 2, 3, 4, berarti kita mencari jawaban yang tepatnya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 atau semuanya benar. Dan jawabannya adalah 4 saja. Mendirikan pabrik baru dan menambah jumlah pekerja. Kenapa jawabannya 4 saja? Karena tadi kita sudah bahas bahwa tujuan dari Pak Joko adalah meningkatkan produksi. Artinya outputnya bertambah. Yang asalnya 10 jadi 30. Berarti yang perlu dilakukan adalah menambah pekerjanya sehingga bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Juga menambah pabriknya. Ketika pabriknya lebih banyak kan berarti akan menghasilkan output yang lebih banyak. Kalau misalnya pilihan lain yang 1, 2, 3 itu tujuannya bukan untuk meningkatkan output, tapi meningkatkan kualitas rotinya. Karena nih misalnya 1, menambah angkutan tanpa meningkatkan luas pabrik. Itu kan berarti cuman mempermudah distribusi gitu ya. Terus kalau misalnya yang 2, menggunakan bahan kualitas unggul dan menggunakan mesin produksi modern. Berarti kan nanti si rotinya bisa semakin enak dan juga semakin banyak. Itu berarti ada kualitasnya juga. Kalau yang 3, menggunakan bahan kualitas premium dan mengadakan pelatihan pegawai. Berarti si pegawainya bisa meningkatkan produksinya karena bisa bekerja lebih efisien. Terus juga si rotinya akan semakin bagus karena menggunakan bahan yang berkualitas baik. Seperti itu. Tapi yang diinginkan Pak Joko saat ini hanya untuk meningkatkan produksi. Makanya jawaban yang tepat adalah 4 saja, mendirikan pabrik baru dan menambah jumlah pekerja. Dia belum fokus kepada kualitas. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, 145. Di sini soal sebab akibat lagi. Tentang masih produksi. Dari pernyataannya, untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk dapat dilakukan dengan diversifikasi. Sebab diversifikasi adalah upaya untuk menganeka-ragamkan produk dalam upaya memaksimalkan keuntungan. Nah, jawabannya untuk soal ini adalah A. Kenapa? Karena untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas terdapat 3 cara, yaitu ada intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Jadi diversifikasi ini merupakan termasuk cara agar meningkatkan produksi dan kualitas. Berarti pernyataannya benar. Dan diversifikasi itu adalah upaya untuk meningkatkan produksi dengan cara membuat varian baru. Misalnya, tadi Pak Joko kan bikin roti. Biasanya dia cuma bikin roti rasa vanila misalnya. Terus dia ingin meningkatkan produksi dan kualitas, dia bikin ada rasa stroberi, ada rasa matcha misalnya yang kekinian kayak gitu, biar si pasarnya semakin banyak dan banyak pembelinya sehingga dia bisa meningkatkan keuntungan juga. Maka jawaban untuk soal 145 ini kedua pernyataan yang benar dan berhubungan. Jadi definisi dari diversifikasinya juga benar dan diversifikasi bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produknya. Kita lanjut ke soal 146. Kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air minum. Nilai dari air itu sendiri ternyata lebih murah dibandingkan dengan nilai berlian yang kurang berguna bagi kehidupan. Keadaan tersebut dapat dijelaskan dalam konsep. Nah, ini berarti mengenai masih konsep dasar, mengenai teori-teori yang ada di ekonomi. Dan jawabannya adalah paradoks nilai. Kenapa?
Jadi paradoks nilai itu merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa nilai guna suatu barang itu berbanding terbalik dengan nilai jualnya. Kayak tadi kan berlian sebenarnya nggak berguna amat tapi harganya mahal banget gitu ya. Sedangkan air yang sangat berguna bagi seluruh manusia gitu ya, seluruh masyarakat, tapi harganya murah dan bisa lah dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini merupakan salah satu teori ekonomi yaitu paradoks nilai. Kalau misalnya teori kardinal itu adalah teori ekonomi yang menjelaskan yang dijelaskan melalui angka-angka. Misalnya kita menghitung berapa sih kepuasan seseorang. Misalnya kepuasan si A ini 5, 10 kayak gitu, ada angkanya. Kalau misalnya teori ordinal itu, teori ekonomi dijelaskan menggunakan kurva. Banyak kan ya kalau belajar ekonomi kalian mungkin udah sering ketemu ada kurva indifferent, ada budget line, ada kurva pengangguran, ada kurva permintaan dan penawaran. Itu merupakan salah satu bentuk dari teori ordinal. Jadi kalau bahas kurva-kurva itu mengenai teori ordinal. Kalau misalnya paradoks dalam berhemat itu nggak ada ya. Kalau koefisien gini itu teori tentang pemerataan pendapatan. Jadi kurva yang menggambarkan tentang pemerataan pendapatan. Bentuknya itu diagonal dan ada garis cembungnya. Seperti itu. Jadi ada nilai semakin angkanya semakin besar, itu berarti semakin menjauhi garis diagonal, berarti akan pemerataannya berarti semakin renggang, berarti atau semakin tidak rata. Gitu. Jadi jawabannya adalah paradoks nilai untuk teori ini. Dan biasanya dicontohkannya untuk, atau bahasa lainnya paradoks, Diamond paradoks. Seperti itu. Karena biasanya dicontohkannya dengan berlian dan air. Karena memang itu yang sangat terlihat nyata gitu ya. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, 147, ini soal mengenai konsep biaya. Di sini ditanyakan, dalam menggambarkan kurva biaya marginal, atau misalnya kita tahu sebagai marginal cost, akan titik-titik dengan kurva biaya rata-rata, atau kita tahu juga sebagai average cost atau AC. Titik-titik. Nah, kita berarti ngomongin tentang MC dan hubungan MC dan AC. Mereka akan apa nih? Dan jawabannya adalah berpotongan minimum. Kenapa? Kita bahas nih ya. Bisa dilihat nih. Kita lihat ada kurva MC dan kurva AC ketika berpotongan. Itu adalah ketika MC memotong AC ketika titik minimum AC-nya. Maka jawaban yang tepat adalah kurva MC akan memotong AC ketika AC berada di titik minimum. Makanya jawabannya tadi adalah D, berpotongan di titik minimum AC. Seperti itu. Jadi biaya rata-rata itu atau average cost ya bahasa Inggrisnya, terus juga biaya marginal, bahasa Inggrisnya adalah marginal cost. Seperti itu. Digambarin berarti yang MC dan AC kita fokuskan. Nah, soal selanjutnya mengenai perilaku konsumen. Kalau dari tadi kan perilaku produsen, nah sekarang perilaku konsumen. Di sini dibahas mengenai keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indifferent berpotongan dengan kurva budget line. Sebab pada titik perpotongan kurva indifferent dan budget line menunjukkan bahwa kepuasan yang diterima oleh konsumen sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Nah, sebenarnya jawaban untuk soal ini adalah dua-duanya salah dan berarti apa jawabannya E. Kenapa? Karena seharusnya keseimbangan konsumen itu terjadi ketika kurva indifferent bersinggungan. Jadi kita harus tahu bahwa kurva indifferent dan budget line itu bukan berpotongan ketika terjadi keseimbangan konsumen, yaitu bersinggungan. Berarti dari pernyataannya salah karena di situ dikatakannya berpotongan, dan yang alasannya juga salah karena pada titik perpotongan, karena harusnya persinggungan. Jadi persinggungan antara kurva ini, tapi kalimat selanjutnya benar. Persinggungan antara kurva budget line dan indifferent curve itu menunjukkan bahwa konsumen mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan anggarannya. Maka jawaban untuk soal ini adalah salah-salah, berarti E. Soal selanjutnya 149. Di sini soal tentang keseimbangan pasar. Peningkatan penawaran akan menyebabkan titik-titik. Oh, ini harusnya A nih ya, harga keseimbangan dan jumlah barang di pasar naik atau dan lain sebagainya, dan jawabannya adalah yang D. Harga keseimbangan turun dan jumlah barang di pasar naik. Kenapa? Kita perlu tahu bahwa di sini kan kasusnya adalah penawaran meningkat.
kita perlu ingat bahwa apapun yang meningkat pasti bergesernya ke kanan. Mau itu permintaan, mau itu penawaran. Kita lihat dari kurvanya. Nah, di sini kita kurva penawaran ya, yang S. Kurva S ini, S itu adalah kurva penawaran awal. Karena tadi terjadi peningkatan penawaran, berarti kurva penawarnya bergeser ke kanan. Berarti dari S berpindah ke S1. Ketika terjadi perpindahan tersebut, maka kita juga lihat harganya ternyata berubah. Harga keseimbangan berubah dari P ke P1, berarti menunjukkan penurunan harga. Harganya menurun, kemudian kuantitas keseimbangan juga berubah dari Q ke Q1, yaitu menjadi peningkatan. Berarti yang terjadi adalah penurunan harga dan peningkatan kuantitas barang. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang D. Harga keseimbangannya turun dan jumlah barangnya naik. Seperti itu, seperti di gambar ya. Soal selanjutnya 150. Di sini soal tentang pertumbuhan dan pembangunan. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan ciri negara berkembang. Berarti membedakan antara negara maju dan berkembang tentang pertumbuhan dan pembangunan. Di sini jawabannya adalah rendahnya angka ketergantungan. Kenapa? Nah, negara berkembang itu biasanya jumlah penduduknya tinggi karena tidak mengendalikan angka kelahiran, sehingga kelahirannya juga banyak. Karena angka kelahirannya banyak, berarti kan di negara berkembang biasanya lebih banyak usia-usia muda. Kalau usia muda kan berarti dia belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan penghasilan, maka akan menyebabkan angka ketergantungan yang tinggi. Makanya untuk dari soal ini jawabannya rendahnya angka ketergantungan bukan merupakan ciri-ciri dari negara berkembang. Selanjutnya, negara berkembang itu memiliki lapangan pekerjaan yang terbatas. Kenapa? Karena fokus dari pembangunannya bukan ke arah lapangan pekerjaan, masih fokus ke yang lainnya untuk menumbuhkan perekonomian di sisi lain. Dan juga skill tenaga kerjanya tidak mumpuni, sehingga lapangan kerjanya sedikit, sedangkan tenaga kerjanya juga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Berarti kan ada miss ya di antara lapangan pekerjaan dan tenaga kerja, sehingga akan menyebabkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di negara berkembang. Kemudian juga untuk negara berkembang itu biasanya masyarakatnya kurang kepekaan terhadap keinginan untuk menabung, sehingga ketika seseorang mendapatkan pendapatan akan digunakan sebagian besarnya untuk konsumsi dibandingkan untuk menabung. Terus terakhir adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, berarti itu masyarakatnya ya masih hidup di angka kemiskinan. Maka jawaban yang tepat untuk soal 150 adalah rendahnya angka ketergantungan, sedangkan pilihan A, B, C, dan D itu adalah ciri-ciri dari negara berkembang. Soal selanjutnya 151 di sini tentang elastisitas. Biasanya soalnya hitungan ya. Nah, di sini dibalik, kita sudah ada angkanya tapi kita mencari si soalnya. Jika diketahui koefisien elastisitas permintaan terhadap barang X sebesar 0,6, berarti udah diketahui hasil elastisitasnya itu adalah 0,6. Maka jika harga turun sampai 40%, jumlah barang yang diminta akan titik-titik. Di sini jawabannya B, naik 24%. Kenapa bisa itu jawabannya? Kita harus paham mengenai sifat dari elastisitas. Ketika koefisien elastisitas itu bernilai 0,6, artinya nilainya itu kurang dari 1. Berarti sifatnya adalah inelastis. Kurang dari 1 itu inelastis. Maksud dari elastisitas inelastis adalah perubahan barang yang diminta, karena ini membicarakan tentang elastisitas permintaan. Berarti perubahan barang yang diminta itu akan lebih kecil dibandingkan perubahan harganya. Berarti kita tahu di sini perubahan harganya adalah 40%, berarti akan lebih kecil dibandingkan 40%. Nah, terus kita juga harus ingat bahwa hukum permintaan itu antara harga dan kuantitas barang berbanding terbalik. Berarti ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Atau sebaliknya, ketika harganya naik, kuantitasnya turun. Di sini di soalnya harganya turun 40%. Berarti ada dua hal tadi, turunnya berarti perubahannya pasti kurang dari 40%. Terus juga pasti kebalikannya, kalau di sini turun berarti jadinya naik. Berarti kita cari jawaban yang naik dan kurang dari 40%.
Maka jawaban yang tepat adalah B, naik 24%. Kalau pilihan yang lain kan ada turun 24%, naik 66,7 kan lebih dari 40 ya, berarti bukan jawabannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, naik 24%. Nah, soal selanjutnya ini tentang badan usaha dan juga elastisitas. Jadi hubungan antara perusahaan dan elastisitas. Di sini di soal sebab akibat, pernyataannya adalah untuk barang yang bersifat elastis, perusahaan akan menurunkan harga untuk meningkatkan keuntungan. Sebab penurunan harga yang sedikit pada barang elastis akan meningkatkan permintaan yang cukup besar. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah pernyataannya benar dan alasannya juga benar. Dan keduanya berhubungan. Kenapa? Karena nih ya, untuk barang elastis, seperti soal sebelumnya ya, kita harus tahu dulu sifat elastisitas. Berarti kalau elastis itu maksudnya apa? Elastis itu berarti menunjukkan bahwa perubahan harga akan lebih kecil dibandingkan apabila terjadi perubahan harga akan lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang. Mau itu permintaan, mau itu penawaran. Berarti jika barang ini barang yang akan diminta nih ya, berarti ketika kita menurunkan harga barang misalnya dari 10%, perubahan barang yang diminta akan meningkat lebih dari 10%. Berarti misalnya kita ya udahlah jual rugi, tapi ini barangnya elastis, ketika kita nurunin dikit, orang-orang yang mintanya akan lebih banyak daripada besarnya harga yang kita turunkan, maka akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan ketika barang yang dia jual bersifat elastis. Begitu. Berarti kalau untuk barang sebaliknya nih, untuk barang inelastis, karena barangnya inelastis, kalau inelastis kan berarti perubahan harga yang besar sebesar apapun hanya akan mengurangi perubahan kuantitas barangnya sedikit. Berarti kalau untuk barang inelastis, cara mendapatkan keuntungan yang lebih banyak adalah dengan meningkatkan harga, karena mau ningkatinnya banyak, berkurangnya itu akan lebih sedikit. Seperti itu untuk hubungan antara sifat elastisitas dengan keuntungan perusahaan. Soal selanjutnya 153 mengenai kebijakan. Di sini dinyatakan bahwa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi. Berarti di sini kita garis bawahi yang dilakukan oleh pemerintah. Jawabannya adalah menaikkan pajak. Kenapa? Karena kebijakan itu dibagi menjadi dua. Ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kalau kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Berarti kan di sini di soalnya yang dilakukan oleh pemerintah berarti pasti kebijakan fiskal. Dan kebijakan fiskal itu berhubungan dengan APBN, pajak, dan subsidi. Hanya 3 hal tersebut. Berarti kita tinggal cari di pilihannya. Mana sih yang berhubungan dengan pajak atau enggak APBN atau enggak subsidi. Dan jawabannya adalah B, menaikkan pajak. Berarti merubah nilai pajak itu merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah. Sedangkan pilihan lainnya merupakan contoh dari kebijakan moneter, berarti yang dilakukan oleh bank sentral. Untuk soal selanjutnya 144, itu soal mengenai pendapatan nasional. Di sini pernyataan mengenai pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan domestik bruto atau PDB adalah, jadi PDB itu juga bisa dianggap sebagai pendapatan nasional. Dan jawabannya adalah B. Kenapa? Nah, pendapatan nasional itu dapat dihitung menggunakan 3 cara, yaitu pendekatan pengeluaran yang rumusnya adalah, mungkin kalian juga sudah sering melihat rumus ini ya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C itu konsumsi, I itu investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau penerimaan. Rumusnya adalah Y sama dengan RIP, W itu wage atau upah, R itu rent atau sewa, I itu interest atau bunga, P itu profit atau laba. Dan yang terakhir adalah pendekatan produksi atau bisa juga disebut dengan pendekatan tambahan nilai. Karena yang dihitung dari pendekatan produksi ini adalah nilai tambah dari ketika dia memproduksi. Misal, ketika memproduksi dari benang menjadi baju. Benang jadi kain dulu, terus dari kain baru jadi baju, dan ketika perubahan tersebut kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau dijumlahkan semua mah nanti akan ada namanya double counting. Berarti
penghitungannya akan jadi lebih banyak, lebih besar. Maka untuk menghitung yang lebih akurat dilakukan nilai tambah. Misal dari benang ke jadi kain dibutuhkan biaya misalnya 10. Terus berarti misalnya harga benang 50, pas jadi kain jadi 60, berarti kan biayanya 10. Terus pas jadi baju harganya jadi 100, berarti dari 50 ke 100, 60 ke 140, berarti tambahannya aja. Yang pertama tadi 40 ke 50 ke 60, 10, berarti 10 ditambah 60 ke 100, tambah 40, berarti hasilnya menjadi 10 tambah 40 yaitu 50, berarti kalau untuk penekanan produksi nanti dihitungnya hasilnya adalah si 50 tersebut 50 tersebut. Begitu untuk nilai tambah. Untuk soal selanjutnya 155, soal mengenai pengangguran. Macam-macam pengangguran. Di sini ada kasusnya dan soal sebab akibat. Pernyataannya tentang kasus krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi kejadian yang tidak terlupakan. Selain jatuhnya korban mahasiswa akibat demo di gedung DPR, banyak juga korban PHK karena perusahaan yang kolaps akibat tidak sanggup bertahan dengan keadaan ekonomi yang sulit. Para korban PHK ini disebut sebagai pengangguran struktural, sebab pengangguran terbagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan penyebabnya, ada pengangguran struktural, konjungtural, friksional, dan musiman. Nah, kedua pernyataan ini, pernyataan dan alasannya itu benar, hanya saja tidak berhubungan. Kenapa? Karena yang awal itu menceritakan tentang contoh dari pengangguran struktural. Berarti pengangguran struktural ketika Krismon tahun 1998. Dan pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi ketika adanya perubahan struktur ekonomi. Kan ketika Krismon berarti struktur sebelumnya tuh kacau lah ya, berarti harus diganti. Makanya banyak PHK. Sedangkan alasannya itu tiba-tiba ngomongin macam-macam pengangguran. Harusnya lebih tepatnya adalah kalau mengatakan mengenai definisi dari pengangguran struktural itu adalah apa, kayak gitu. Maka dari soal untuk 155 ini, pilihannya, pernyataannya benar, alasannya benar, namun keduanya tidak berhubungan. Berarti jawabannya adalah B, benar-benar tidak berhubungan. Begitu untuk macam-macam pengangguran. Soal selanjutnya 156. Ini mengenai pasar modal. Di sini di pernyataannya adalah institusi keuangan yang menjadi perantara dalam menghimpun dana masyarakat berupa portofolio adalah, jawabannya adalah dana reksa. Di sini ada pengecoh ya, ada reksadana dan dana reksa. Kenapa jawabannya dana reksa? Jadi dana reksa itu adalah institusinya. Institusi keuangan yang menghimpun dana berupa portofolio dan reksadana. Jadi reksadana itu adalah instrumen keuangannya, bukan sebuah institusinya. Maka jawaban reksadana kurang tepat karena yang ditanyakan institusinya. Maka jawabannya adalah dana reksa. Sedangkan pasar obligasi mah adalah pasar yang menjual surat utang. Kalau pialang mah adalah oknum atau misalnya pemeran dari pasar modal, yaitu perantara yang akan mempertemukan emiten dan investor. Emiten yang nyari modalnya, investor yang punya modalnya. Gitu. Kalau bank umum mah ya kalian sudah pada tahu ya, jadi yang menyediakan keuangan atau yang mengatur keuangan di suatu negara. Seperti itu. Ini untuk bab pasar modal, mengenai institusi yang ada di pasar modal apa saja. So, selanjutnya 157 tentang pendapatan nasional. Di sini mengenai dihubungkan dengan pertumbuhan dan pembangunan. Soal sebab akibat, berarti kita mencari benar atau salahnya. Dari pernyataannya, negara maju memiliki nilai PDB lebih tinggi dibandingkan dengan PNB-nya. Sebab PDB dan PNB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, soal ini pernyataannya salah dan alasannya benar.
Berarti jawabannya salah benar itu adalah D. Kenapa? Karena keadaan ketika PDB-nya lebih besar dibandingkan PNB adalah ciri-ciri dari negara berkembang, bukan negara maju. Kenapa negara berkembang PDB-nya atau produk domestik brutonya lebih besar dibandingkan dengan PNB-nya? Karena di negara berkembang biasanya banyak perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan perusahaan, sehingga sebagian besar pendapatan nasionalnya disumbangkan dari perusahaan-perusahaan asing ini. Seperti itu. Sedangkan untuk masyarakat dengan kewarganegaraan tersebut tidak menyumbang begitu banyak, sehingga PDB-nya justru lebih besar dibandingkan PNB. Dan PDB juga adalah indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika PDB atau PNB-nya itu meningkat, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Berarti pernyataannya salah, namun alasannya benar. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya 158 tentang kebijakan. Di sini membicarakan kebijakan fiskal dan moneter. Adanya kebijakan fiskal dan moneter dilakukan dengan tujuan kecuali. Berarti tujuan diadakannya kebijakan-kebijakan itu untuk apa sih? Yang pasti kebijakan itu dilakukan untuk menstabilkan perekonomian. Maka dari pilihan ini mana sih jawaban yang menunjukkan bahwa malah merusak perekonomian? Dan jawabannya adalah A, meningkatkan garis batas kemiskinan. Kalau misalnya meningkatkan garis batas kemiskinan, artinya tuh menambah orang-orang yang miskin, berarti menambah batas miskin. Misalnya yang asalnya kemiskinan itu batasnya di 5.000, dan ternyata orang-orang tuh banyak masuk tuh ke 5.000. Seperti itu. Berarti untuk pilihan A itu bukan alasan dilakukannya kebijakan fiskal dan moneter. Justru kebijakan fiskal dan moneter itu menginginkan menjauhkan dari garis batas kemiskinan agar seluruh masyarakat itu pada akhirnya termasuk memiliki kesejahteraan yang baik karena jauh dari garis kemiskinan. Seperti itu. Soal selanjutnya 159 nih, soal akuntansi, cara mencatat akun ke dalam jurnal. Kasusnya adalah pada tanggal 15 Januari 2020 dibeli perkas barang dagang sebesar 10 juta rupiah. Maka akan dicatat ke dalam jurnal umum sebagai, nah, jawabannya A. Kenapa? Jadi kita perlu tahu. Di sini kan kita sebenarnya nggak ada tulisan dibeli secara tunai atau apa, mungkin lebih seringnya kalian menemukan kata kalau dibelinya tunai adalah dibeli secara tunai. Tapi di sini ada kata perkas. Perkas itu sama saja seperti dibeli secara tunai, makanya dicatatnya pasti akunnya antara pembelian dan juga kas. Karena ketika membeli barang kan kita mengeluarkan uang, makanya kasnya pasti di kredit. Dan yang didebitkan adalah si pembeliannya. Maka jawaban yang tepat adalah A, mendebit pembelian sebesar 10 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 10 juta rupiah. Seperti itu. Untuk yang lainnya, walaupun yang dibeli adalah barang dagang, yang dicatat bukan persediaan barang dagangnya, tapi membeli atau menjualnya. Misal kalau kita menjual persediaan barang dagang, berarti yang dicatat itu adalah penjualan. Dan misalnya kalau dijual secara cash, berarti secara tunai, berarti di debitnya kas, di kreditnya penjualan gitu. Bukan dicatatnya bukan persediaan barang dagangnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Karena di sini ada kata perkas. Perkas itu sama aja kayak dibeli secara tunai. Soal selanjutnya, soal terakhir, soal 160, sama masih soal akuntansi, mengenai pencatatan di dalam jurnal. Di sini kasusnya, pada 1 Januari dibeli barang dagang seharga 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 25 Januari 2020 dikembalikan barang yang dibeli sebanyak 1.500.000. Pencatatan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari adalah titik-titik. Berarti pencatatan ketika kita mengembalikan barang. Jawabannya di sini D. Nah, kita tahu bahwa pada tanggal 1 Januari itu kita membeli barangnya secara apa dulu nih? Karena di sini ada kata syarat 2/10 M/30, apapun yang dicatat dengan syarat, apapun yang dilakukan dengan syarat, artinya dia membeli atau menjual secara kredit. Berarti kan nggak pakai uang ya, kita ngutang dulu lah. Berarti dicatatnya pada 1 Januari adalah seperti ini. Yang akunnya adalah akun pembelian dan juga utang dagang, karena kita nggak bayar, karena kita masih ngutang. Berarti
di debitnya akun pembelian sebesar 15 juta dan di kreditnya utang dagang sebesar 15 juta juga. Nah, kemudian ternyata pada tanggal 25 dikembalikan barang dagangnya karena nggak sesuai sebesar 1.500.000. Berarti kan ketika kita ngutang berarti utang kita berkurang ya karena ada barang yang dikembalikan. Makanya pencatatan ketika tanggal 25 Januari adalah dengan mendebit utang berarti menunjukkan bahwa utang kita berkurang sebesar 1.500.000 dan mengkreditkan retur pembelian karena itu agar nanti ketika penghitungan HPP atau persediaan barang dagang ketika yang barunya akan mudah, jadi akan mengurangi jumlah barangnya dengan mengkreditkan retur pembelian sebesar tadi pengembaliannya 1.500.000 gitu. Jadi untuk 160 jawabannya adalah D. Utang dagang di debit sebesar 1.500.000 dan retur pembelian di kredit sebesar 1.500.000. Nah, untuk soal mengenai bidang ekonomi sudah selesai sampai 160. Mungkin untuk soal sesi TO yang ke-9 ini tidak banyak menghitung, di sini lebih banyak menganalisis dan hafalan karena kita juga perlu paham mengenai konsep-konsep ekonomi. Agar apa? Agar ketika kita menganalisis ekonomi itu menganalisis soal kita paham gitu kok ini bisa jawabannya ini bisa jawabannya ini, seperti itu. Makanya di sini memfokuskan pada konsep-konsep dasar ekonominya agar untuk analisisnya bisa berjalan seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan ekonomi tryout yang ke-9. Kita akhiri saja. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.